Eh, Oke, jadi gimana ya menurut ente dengan saat mendengar intro tersebut itu? Aduh, sangat udah familiar. Familiar berarti? Berarti hampir setiap hari ya kalau Iya, setiap malam biasanya habis maghrib itu suka denger lagu itu. iya sih. Karena kan rumah Aju kan bersebelahan dengan berdempetan dengan rumah orang tua ya. Jadi hampir setiap pulang kerja kalau habis maghrib itu pas memarkirkan kendaraan kemudian keluar dan mendengar intro tersebut gitu. Jadi hampir setiap hari orang tua kita itu apa menonton ya channel tersebut gitu. Iya, menonton. Apa sih pernah ditanya tuh ya ke ente? Apa sih apa alasannya menonton channel tersebut gitu? Alasannya sangat inspiratif. Jadi kata orang tua katanya channelnya bagus, suka Kang Deddy itu memberi memberi ke pedagang-pedagang, ke yang di jalan gitu. Jadi sangat memotivasi orang tua jadi pengen memberi gitu. Pengen memberi atau pengen menerima gitu? Saya takutnya kalau ibu-ibu itu motivasinya bukan pengen ingin memberi tapi pengen menerima gitu. Tapi memang sih ini menjadi fenomena saat ini di kampung-kampung ya, termasuk di kampung kita ini, bahwa channel Kang Deddy Mulyadi sudah mendapatkan hati ya kalau di masyarakat. Saya juga tidak tahu alasan logisnya kenapa para ibu-ibu itu sering menonton channel Deddy Mulyadi tersebut gitu. Padahal banyak sih channel yang serupa gitu. Menurut ente apa alasannya? Tahu kira-kira apa gitu? Menurut saya kayaknya dari gaya bicaranya ciri khas gitu. Selain itu orangnya tegas ketika memberi sesuatu itu kan dia itu sebelum memberi menanyakan dulu itu gimana kesehariannya gitu. Jadi Pas menanyakan dulu kemudian memberi, pas yang diberi itu menyalahgunakannya kemudian dia bertindak tegas gitu, maksudnya gimana? iya, jadi sebelum memberi itu dia mencari tahu dulu gitu orang tersebut itu gimana Latar belakangnya gitu. Iya, jadi tidak langsung asal memberi, jadi memberinya itu pas kepada orang yang membutuhkan. Oh, jadi menampilkan sebuah tayangan yang dia memberi ya, karena dia itu memberi kepada orang yang membutuhkan. Membutuhkan gitu. ya. Tapi ada lagi nggak alasan lain ya gitu kenapa orang-orang menyukai itu? Alasan. Tapi kalau menurut Ama sih simple sih, kalau di dunia sekarang teknologi kan televisi itu tergantikan dengan YouTube kan. Sebenarnya channel Kang Deddy Mulyadi itu adalah sama sebenarnya dengan channel-channel lainnya, banyak juga sih sebenarnya. Dan mereka itu mengadopsi tayangan televisi. Bagaimana caranya? Dulu kan sering kan nonton televisi. Iya. Orang mendapat bedah rumah kan, sama polanya kan. Iya, sama. Ketemu orang di jalan, orang yang memiliki kekurangan, tidak berdaya, kemudian ditanya, ini kemana? Oh, ini. Kemudian dibantulah gitu. Sama sih sebenarnya. Oh iya. Nah itulah ya tayangan-tayangan yang
sudah dahulunya ada, kemudian oleh Kang Deddy itu di remake atau ditampilkan dengan ciri khasnya kedaerahan gitu. Tapi polanya sama loh, itu entertainment lah itu. Sad entertainment kalau menyebutnya kesedihan, membalut kesedihan dengan sebuah hiburan gitu. Iya kan, itu orang sedih terus dikemas menjadi sebuah hiburan yang bisa ditonton oleh khalayak. Ya kan itu. Iya. Dan apapun kegiatan apapun yang dikaitkan dengan entertainment pasti rame, termasuk kesedihan itu. Jadi di dunia pertelevisian itu sudah menjadi hal biasa sih. Cuma di masyarakat kan masih awam, jadi tidak tahu ini beneran apa tidak. Bahkan kemarin juga kan si Mama juga sempat nanya kan, ini teh beneran atau enggak sih Cina ngasihnya gitu kan. Iya. Sempet kan. Sempat. Terus ente jawab gimana ya kemarin? Ya, udah kan saya juga nggak tahu, jadi bilangnya beneran. Emang beneran ngasihnya gitu. Tapi kan beliau tidak tahu kan orang tua kita tidak tahu bagaimana cara memproses sebuah video tersebut sampai jadi dan bisa dikonsumsi kan. Kalau lihat kan sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai paham lah dunia konten kreator kan, bahwa segala sesuatu ya sebelum ditayangkan itu melalui proses editing. Dan sebelum proses editing kan di sana ada juga kameramen, terus talentnya gitu. Iya. Jadi kan mulai tahu kan sekarang sedikit demi sedikit. Jadi kan untuk memproses sebuah video itu kan tidak langsung jadi gitu kan. Ada dulu, ini dulu, A sampai Z lah gitu. Orang tua kita itu tidak tahu ya. Mereka itu tahunya sudah jadi, ini adalah bentuk kepedulian Deddy Mulyadi kepada masyarakat miskin gitu. Di tayangannya kan ditampilkannya kalau di video itu kan Deddy Mulyadi bak malaikat menolong orang yang membutuhkan gitu. Dan itu kan menjadi daya tariknya gitu. Padahal kan semua orang bisa membuat konten seperti itu jika memiliki kemampuan dan tentunya finansial. Kalau membantu orang kan kita harus ada uang dulu gitu. Nah gitu ya. Terus apalagi yang ditanyakan sama si Mama biasanya? Biasanya yang ditanyakan Pasti uangnya dari mana gitu ya. iya, uangnya dari mana itu. Hampir setiap hari katanya bagi-bagi uang. Iya kan, pasti orang tua itu menanyakannya biasanya uangnya dari mana, kemudian apakah ini beneran atau tidak gitu. Iya. Dan kemudian terakhir kita juga mau dong kebagian gitu biasanya. 3 poin itu sih biasanya kalau orang tua ya gitu, karena kan mereka sudah tersugesti bahwa Kang Deddy itu bak malaikat dan sudah digambarkan di videonya kan. Tapi kan kalau kita sebagai konten kreator dan sudah malang melintang di dunia editing video kan, itu hal yang yang biasa lah kita buat. Jangankan Kang Deddy Mulyadi, orang yang biasa juga kita bisa desain bak malaikat gitu dengan kemampuan skill kita sebagai videographer dan editing gitu. Nah, yang garis bawahi kan di sini orang tua kita kan nggak pernah nanya itu. Itu ada berapa kameramen sih gitu kan? Tidak pernah kan? Iya. Taunya ada Kang Deddy doang di sana teh. Kan taunya itu kamera tersembunyi kan? Iya. Bahkan tayangan yang terakhir kemarin ada yang lucu juga, ini orang masyarakat tidak tahu padahal itu kan Deddy Mulyadi yang menyamar pakai jenggot gede gitu, pakai masker, kacamata gitu. Oh iya, kemarin
Tapi kan kalau kitanya sudah terbiasa dengan dunia konten kreator kan itu hal biasa sebenarnya. Maksudnya bukan hal biasa, hal yang apa disebutnya tidak sedramatis yang dibayangkan oleh ibu-ibu lah gitu. bahwa Kang Dede itu tidak sendiri dalam itu, bisa sampai akan ada, saya lihat di beberapa tayangan kalau nggak salah 3 kamera, kalau nggak itu memperhatikan ya, bisa ditebak berapa kameramen dalam konten Deddy Mulyadi tersebut, coba. Lebih dari 2 kayaknya. Iya sih, sepertinya 3 kameramen, soalnya kan angle-nya kelihatannya ada 3, kadang-kadang 2 sih kebanyakan emang. Tapi beberapa video terlihat ada 3 angle yang berbeda gitu. Kan kita, bedanya orang tua dengan kita kan, kalau orang tua pembahasnya apa soal kebaikan Deddy Mulyadinya kan, memberi orang, dan kita juga harus mengapresiasi sih beliau orang baik gitu. Iya. Memberikan uang kepada masyarakat, walaupun dia pun akan mendapat uang dari Google AdSense gitu, dari Google ya. Kan kalau misalnya ada kan websitenya, tempat mengecek itu si konten kreator ini berapa sih penghasilan sebulan atau setahun, dan lumayan besar loh Deddy Mulyadi, sampai 200 juta ke atas kalau dicek itu rata-rata per bulan gitu, 200 juta itu. Mantap. Jadi kalau beliau mengasih satu orang taruhlah 2 juta, itu sedikit sih untuk satu konten gitu. Tapi untuk yang diberi sangat besar. Iya, sangat besar dan sangat berdampak. Tentunya ini akan berlaku apa namanya, sistem saling menguntungkan sebetulnya. Kang Deddy secara exposure diuntungkan gitu, engagementnya jadi gede gitu, elektabilitasnya jadi tinggi lah, jadi lebih dikenal. Kemudian masyarakat yang dibantu ya mereka membutuhkan dengan nilai rupiah yang memang kalau dilihat dari hasil Google AdSense Kang Deddy itu tidak seberapa, tapi menurut mereka itu sangat banyak tentunya. Dan di sini nanti harus belajar juga ya proses editingnya gimana gitu, sampai menghasilkan konten yang bisa ditonton, bisa membuat sedih orang gitu. Orang bisa menonton sampai berjam-jam, bahkan si Mama kan menontonnya tiap hari dan beberapa video gitu. Iya, tiap hari berapa jam itu. Bisa betah itu. Itu kan hal yang luar biasa menurut saya. Makanya untuk anak muda termasuk ente yang baru akan memulai ke YouTube harus dipelajari itu caranya, dari mulai proses editingnya gimana. Kan kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi terus melakukan memberikan uang kepada masyarakat itu, namun dalam proses editingnya dibiasa aja, no cut aja gitu, apakah akan mendapatkan views yang sama? Cek ama mau ada ya. Gitu kan enak tadi edit maksudnya biasa gitu, seperti sayana gitu, seadanya gitu, terus langsung diupload tanpa proses editing, terus kameranya ada satu gitu. Apakah ibu-ibu kita akan terpengaruh gitu?